Selamat siang pemirsa, senang sekali saya dapat hadir menyapa Anda dalam program seputar Politeknik Negeri Semarang edisi hari ini. Selama beberapa waktu ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi aktual, hangat dan terpercaya yang kami rangkum dalam beberapa kategori liputan. Mulai dari dinamika akademik, atmosfer sore hari saat mahasiswa pulang kampus, hingga gemerlap hiburan malam. Bersama saya Hayo Ahiril Janata, inilah seputar Politeknik Negeri Semarang selengkapnya. Kita awali informasi dari rumpun liputan seputar kampus. Perkembangan era digital saat ini menuntut kesiapan sumber daya manusia yang adaptif terhadap teknologi keuangan. Menjawab tantangan tersebut, program studi komputerisasi akuntansi Politeknik Negeri Semarang terus mengukuhkan posisinya sebagai program studi unggulan yang mencetak lulusan siap kerja bersertifikasi industri. Guna melihat bagaimana keseruan dan tanggapan langsung di prodi ini, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Nadina Aulia yang sudah berada di lokasi. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih dari studio. Kembali lagi bersama saya Nadina Aulia dalam live report Raksasa TV. Hari ini saya melaporkan langsung dari lingkungan jurusan Akuntansi Polines, tempat di mana suasana kebahagiaan dan rasa bangga yang luar biasa tengah dirasakan oleh seluruh sivitas akademika. Kabar yang sangat dinantikan dan luar biasa membanggakan baru saja resmi diumumkan. Program studi D4 Komputerisasi Akuntansi Polines kini telah meraih predikat akreditasi unggul, bahkan juga berhasil menembus pengakuan akreditasi internasional. Prestasi gemilang ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di prodi ini benar-benar berada di kasta tertinggi dan telah diakui di kancah global. Nah, sahabat Raks, di sebelah saya saat ini sudah ada salah satu mahasiswa dari prodi D4 Komputerisasi Akuntansi yang tengah merasakan kebahagiaan ini. Nah, mari kita berbincang-bincang sebentar. Saat ini saya sudah bersama dengan Kak siapa? Perkenalkan, aku Rahma India Zahra, bisa dipanggil Indi. Aku dari Prodi Komputerisasi Akuntansi semester 4. Nah, kali ini kita sudah bersama Kak Indi. Bagaimana sih Kak perasaannya ketika prodi yang Kakak jalani selama menempuh perkuliahan ini itu mendapatkan akreditasi yang unggul dan internasional? Kalau perasaannya sih bersyukur dan seneng ya, udah unggul gitu. Baik, nah di prodi ini kan ada pelajaran atau matkul IT dan juga akunting seperti itu. Kira-kira hal menarik apa sih yang didapatkan dari Kak Indi selama belajar di prodi ini? Kalau sejauh ini ada di semester 4 hal menariknya, yaitu kita dapat matkul praktik ERP atau Enterprise Resource Planning sama pemrograman database. Kalau di ERP itu kita belajar menyeluruh mengenai proses bisnis perusahaan yang terintegrasi dalam satu sistem. Kita pakainya Odoo. Terus kalau pemrograman database kita pakai Visual Basic untuk coding sama mendesain interface aplikasi, terus pakai PHP MyAdmin buat mengelola databasenya, terus sama Crystal Report untuk mendesain laporan keuangannya. Nah, kira-kira dengan prodi yang sudah terakreditasi unggul dan internasional ini, apa sih kira-kira dream job dari Kak Indi sendiri? Untuk dream job, aku pengennya itu bekerja sebagai accountant di perusahaan Big Four. Baik, terima kasih Kak Indi. Semoga kuliahnya lancar selalu. Terima kasih. Nah, sahabat Raks, sebagai bentuk rasa syukur atas pencapaian besar ini, pihak kampus baru saja menggelar kegiatan sosialisasi yang meriah, lengkap dengan prosesi pemotongan tumpeng serta pemberian apresiasi simbolis nilai 50 juta rupiah atas kerjasama tim program studi dalam mendongkrak mutu akademik. Perpaduan sains di prodi ini memang sangat krusial di era digital, di mana mahasiswa ditempa untuk mengatasi sistem-sistem informasi keuangan modern yang sangat diburu oleh industri masa kini. Dengan predikat ganda unggul dan internasional yang telah dikantongi, lulusan prodi ini otomatis memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja, mulai dari menjadi analisis sistem keuangan, auditor IT, hingga ahli komputerisasi akuntansi di berbagai perusahaan skala global. Momentum bersejarah ini diharapkan dapat terus memotivasi program studi untuk semakin maju dan melahirkan lulusan-lulusan unggul yang siap memimpin di era transformasi digital. Bagi kalian yang mencari program studi yang menjamin masa depan cerah dan berprestasi di dunia, D4
komputerisasi akuntansi Polines adalah jawaban terbaik. Demikian live report yang dapat saya sampaikan langsung dari lokasi. Silahkan kembali ke studio. Masih dari lingkup aktivitas akademik, melewati masa peralihan dari siswa sekolah menengah menjadi mahasiswa, tentu memberikan dinamika tersendiri. Memasuki pertengahan tahun ini, para mahasiswa baru Politeknik Negeri Semarang secara resmi telah melewati ketatnya masa semester 1 atau fase awal maba mereka, dengan berbagai catatan evaluasi metode belajar. Untuk mendengar langsung suara hati para mahasiswa baru, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Gana Muhammad Hamzah yang sudah berada di lokasi. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Nah, jadi di sini saya Gana Muhammad Hamzah sedang berada di lingkungan salah satu universitas di Semarang nih, yaitu Politeknik Negeri Semarang atau yang biasa kita kenal dengan Polines. Nah, jadi di sini saya itu mau bertanya-tanya gitu, akan bertanya-tanya dengan salah satu mahasiswa dari angkatan 2025 di sini. Ya, Mas. Boleh tahu siapa namanya, Mas? Nama saya Fauzan Ramdhani dari jurusan Teknik Mesin, program studi D3 Teknik Mesin A. Oke, ya, jadi Mas ini di sini tahun angkatan 2025 kan ya, Mas? Ya. Nah, untuk pertama nih, sebenarnya tuh waktu Mas ini pertama kali kuliah di sini, itu ada nggak sih perbedaannya dari sebelumnya? Mungkin Mas kalau boleh tahu dari SMA atau SMK? Saya kebetulan dari SMK jurusan Teknik Mesin juga, Mas. Oh, oke. Nah, kan sama-sama jurusan teknik mesin Ya. nih. Nah, tapi ada nggak sih perbedaannya waktu Masnya itu pertama kali dari perubahan dari lingkungan SMK itu ke lingkungan kuliah atau politeknik? Boleh diceritain tuh perbedaannya gimana? Mungkin perbedaan yang pertama terlihat jelas dari jamnya ya. Kalau SMK kan mungkin dari jam 7 sampai setengah 4. Kalau di Polines sendiri kan dari jam 7 sampai jam 2. Terus yang kedua itu dari mulai tugas-tugasnya. Nah, selama saya kuliah di Polines ini tugas-tugas produknya lumayan banyak ya, Mas, daripada waktu saya masih SMK. Terus yang kedua itu jam praktek. Nah, jam praktek sendiri di Polines itu saya dapat satu minggunya itu 16 jam langsung. Nah, berbeda dengan waktu SMK yang paling satu minggunya itu hanya cuma 6 jaman lah, Mas. Mungkin itu aja sih kalau dari perbedaannya. Nah, nah, ini Masnya kan di sini berarti kan udah 1 semester ya. Sekarang kan semester 2. Dua. Nah, kira-kira tuh ada nggak sih yang sesuatu yang mungkin kangen lah, baik lagi rasanya ke semester 1 itu? Ya walaupun emang sih baru sekitar 6 bulan, tapi Ya. mungkin ada nggak sih kayak sesuatu tuh yang waduh kok semester 2 kayak gini ya, kayaknya enak semester 1 gimana gitu. Boleh diceritakan? Oh, mungkin hal-hal yang dikangenin dari semester 1 itu waktu pertama itu waktu acara warna ya, Mas. Oh iya. Itu dari acara warna kan sibuknya kayak cari-cari perkap, terus datang pagi-pagi, terus ada LDK juga kan di Polines itu kan rambutnya dibotakin. Terus hal-hal yang dikangenin itu waktu ada dari acara hiburan juga kayak bakti masyarakat, terus kita sering kumpul-kumpul forum sama anak-anak mesin itu, Mas, satu angkatan 25 gitu. Jadi hal-hal yang dikangenin pasti itu sih, Mas. Pasti kebersamaannya Ya, kebersamaan semester 1 itu malah lebih banyak daripada semester 2 sih ya. Oke. Mungkin karena emang semester 2 itu Udah fokus ke tugas-tugas jadi gitu. Jadi mungkin kebersamaannya sudah masih berkurang. sudah berkurang ya, apalagi kan teknik mesin ini terkenal solidaritasnya gitu kan. Nah, oke, jadi kan kita udah bahas tentang apa itu ya mau kan mengatasi di dalam kesulitannya. Nah, tapi pernah nggak sih walaupun emang baru 1 semester nih, itu Masnya itu ngerasa kalau kuliah itu jenuh, ngerasa bosan, ngerasa jenuh, kok ini kuliahnya kayak gini, atau mungkin ya itu bisa terus apa ngerasa jenuh ya, ngerasa bosan. Apa Mas pernah nggak ngerasa kayak gitu, dan kalau pernah itu gimana cara mengatasi itu? Mungkin kalau dibilang merasa jenuh apa enggak selama 1 semester ini, enggak sih ya, Mas. Soalnya kan aku SMK-nya dari jurusan teknik juga, makanya ambil lanjutannya ini jurusan teknik mesin. Nah, alhasil kan kayak semisal praktikum, terus kayak mata kuliah gambar teknik, CAD gitu kan udah familiar dari saya SMK, makanya matkul-matkul gitu kayak ya udah merasa asik dipelajari sih, Mas. Gak ada rasa jenuh-jenuh gitu, alhamdulillah gak ada. Belum ada. Baik.
Terima kasih Mas ya. Ya, sama-sama, Mas. Waktunya. Sama-sama. Oke, jadi begitulah wawancara saya bersama salah satu dari mahasiswa tahun angkatan 2025 dari Prodi Teknik Mesin. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan-rekan yang berada di lapangan yang telah melaporkan dinamika seputar kampus ini. Pemirsa, kita memasuki rumpun liputan mengenai dinamika fasilitas dan problematika transportasi. Kita soroti kondisi sore hari di kawasan Jalan Baskoro, Tembalang yang kian padat seiring dengan momen mahasiswa pulang kampus. Setelah menyelesaikan aktivitas perkuliahan mereka, perjuangan berpacu dengan waktu di tengah kepungan arus lalu lintas pada jam pulang kuliah ini kini menjadi makanan sehari-hari yang menguji kesabaran, sekaligus keselamatan berkendara mahasiswa. Bagaimana realita perjuangan mahasiswa saat pulang kampus sore hari ini? Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Helmi yang sudah berada di lokasi. Untuk memantau situasinya secara langsung kepada rekan Muhammad Helmi, silahkan. Nah, terima kasih kepada presenter yang ada di studio. Teman-teman, saya sedang berada di wilayah Jalan Baskoro, Tembalang, Semarang. Bertepatan dengan jam pulang kuliah, aktivitas di jalan alternatif Baskoro ini sangat meningkat. Jalan yang sangat kecil digunakan untuk mobilisasi mahasiswa dari berbagai arah. Memasuki pukul 17.00 sore, Jalan Baskoro berubah menjadi jalur kepungan arus kendaraan roda 2. Ratusan mahasiswa yang keluar secara bersamaan dari gerbang kampus langsung berhadapan dengan penyempitan jalur lalu lintas. Kondisi ini kian tersendat karena Jalan Baskoro ini menjadi rute nadi utama yang langsung terhubung menuju jalan besar, di mana pada waktu yang bersamaan, jalan utama tersebut juga sedang dipadati oleh masyarakat yang pulang kerja. Nah, pada sore hari ini saya bersama dengan seseorang atau salah satu orang yang menggunakan Jalan Baskoro ini. Nah, di sini saya akan menanya-nanya apakah Jalan Baskoro ini ketika macet apakah mengganggu kepada pengguna seperti Anda? Kalau dari saya sendiri sejujurnya cukup mengganggu karena kan kalau misalkan saya pulang dari kuliah kan udah capek-capek kuliah, niatnya kan kalau pulang-pulang kos cepet-cepet ya, tapi kan karena jalan ini macet jadi harus nunggu macet dulu baru bisa pulang. Nah, menurut Masnya ini Jalan Baskoro ini dari akibat apa ya bisa macet seperti ini? Mungkin karena ini kan ada dua kampus ya Mas, ada Universitas Undip sama ini ada Polines juga. Mungkin karena dua univ ini mahasiswanya jadi ketika pulang itu bareng jadi cukup macet. Dan ini juga jalannya cukup sempit. Jadi itu juga menjadi faktor kenapa jalan ini sering macet. Nah, mungkin sekian dari wawancara ini. Terima kasih ya, Mas. Kepadatan di sore hari ini di Jalan Baskoro ini disebabkan oleh mahasiswa yang pulang kampus dan para masyarakat atau para warga yang pulang dari kerja. Hal ini seharusnya mendapat penanganan yang berlebih untuk penataan sirkulasi yang lebih baik. Saya Muhammad Helmi Nugroho dan rekan saya Rian Adi Prayoga sebagai videografer. Saya kembalikan ke studio. Selain masalah jalan raya, keterbatasan infrastruktur di dalam kampus juga menjadi kendala utama. Masalah keterbatasan lahan parkir di Politeknik Negeri Semarang kini kian krusial. Seiring melonjaknya volume kendaraan roda 2 milik mahasiswa setiap harinya, terutama saat jam-jam krusial perpindahan jadwal kuliah dan kepulangan mahasiswa yang memicu antrian panjang. Guna melihat carut-marutnya kondisi parkiran tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Akila Akbar yang sudah berada di lokasi. Silahkan dengan laporan Anda. Selamat sore pemirsa sekalian. Area parkir merupakan salah satu fasilitas penting yang menunjang aktivitas mahasiswa di lingkungan kampus. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan pribadi yang digunakan mahasiswa, kebutuhan akan lahan parkir juga semakin besar. Namun, apakah fasilitas parkir yang tersedia saat ini mampu mengakomodasikan kebutuhan tersebut?
Saya Akil Akbar Wibowo melaporkan dari Politeknik Negeri Semarang. Berikut laporan selengkapnya. Setiap harinya ribuan mahasiswa datang ke kampus menggunakan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor. Kondisi ini membuat area parkir menjadi salah satu fasilitas yang paling sering digunakan dalam aktivitas perkuliahan. Pada jam-jam sibuk, khususnya di pagi hari, area parkir terlihat dipenuhi kendaraan yang terparkir secara rapat. Tidak sedikit mahasiswa yang harus berkeliling terlebih dahulu untuk menemukan tempat parkir yang masih tersedia. Saat ini, saya berada di salah satu area parkir mahasiswa di Polines. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, kepadatan kendaraan terlihat cukup tinggi, terutama pada jam masuk perkuliahan. Kondisi tersebut membuat sebagian mahasiswa harus mencari lokasi parkir alternatif ketika area parkir utama mulai penuh. Kami juga mencoba meminta keterangan dari keamanan yang bertugas mengawasi area parkir di lingkungan Polines. Ya, saya sedang berada di salah satu parkiran di Politeknik Negeri Semarang dan saya sedang berada di samping oleh petugas keamanan dengan Bapak siapa? Nama saya Ahmad Puriza. Untuk di sini posisi saya sebagai Danru. Danru. Oh ya, Komandan Regu. Komandan Regu. Ya, ada sedikit pertanyaan. Yang pertama, apa sih kendala yang sering ditemukan di area parkir pada lingkungan Polines? Oke, baik. Untuk kendalanya di area parkir, ketertiban dan kesadaran diri dari mahasiswa untuk parkir di tempatnya. Ada di sini beberapa parkir sembarangan, dikunci stang. Untuk barang pribadi juga mohon dengan sangat untuk dikondisikan sendiri-sendiri. Semisal ada dompet, HP, apapun itu barang pribadi diamankan masing-masing. Di sini banyak ditemukan dompet jatuh, HP ketinggalan. Itu sering terjadi di sini. Untuk kendalanya lagi di area masjid dan PKM khususnya. Di bahu jalan itu bukan parkirnya Polines. Ditegaskan lagi, itu bukan area parkir Polines untuk yang di bahu jalan. Kita sudah ada tempat parkir 3 titik di barat, timur, dan induk. Di induk masih banyak tempat parkir. Masih banyak kita sediakan lahan parkir yang masih kosong. Mohon dengan kesadaran mahasiswa untuk tempat parkir yang sudah ditentukan. Jangan parkir sembarangan. Untuk kendala yang lain, helm, kalau ada kehilangan, itu di Polines ada peraturan untuk helm juga diamankan masing-masing. Apabila ada kendala kehilangan, bisa konfirmasi ke security, atau mungkin mau ke CCTV juga konfirmasi dulu ke security. Untuk sering juga tidak membawa STNK. Kita pengecekan keluar kendaraan harus pengecekan STNK. Itu banyak sekali yang tidak membawa STNK. Mohon dengan sangat untuk kerjasamanya, kesadaran untuk mahasiswa dan untuk kelancaran kita bertugas sama-sama kita menjalin kesadaran diri untuk keamanan di area parkir. Itu terima kasih. Berikut adalah kendala-kendala yang sering dialami pada parkiran di salah satu lingkungan Politeknik Negeri Semarang. Baik, dengan saya Akil Akbar Wibowo, saya ucapkan sampai jumpa dan terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan petugas keamanan, kepadatan area parkir menjadi kondisi yang cukup sering terjadi terutama pada jam-jam perkuliahan aktif. Tingginya jumlah kendaraan yang masuk ke lingkungan kampus serta keterbatasan ruang parkir menjadi beberapa faktor yang menyebabkan area parkir cepat penuh. Selain kapasitas lahan yang terbatas, kedisiplinan pengguna kendaraan dalam mematuhi aturan parkir juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keteraturan area parkir. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar pengguna fasilitas parkir dan pihak kampus agar area parkir dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
Kepadatan area parkir menjadi salah satu tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menjalankan aktivitas perkuliahan sehari-hari. Meskipun fasilitas parkir telah tersedia, tingginya jumlah kendaraan membuat ruang parkir semakin meningkat. Diperlukan pengelolaan dan penataan yang baik agar fasilitas parkir dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh sivitas akademik. Saya Akhil Akbar Wibowo melaporkan dari Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih dan sampai jumpa. Menyoroti pemanfaatan fasilitas akademik, sore ini kami memantau naik turunnya minat kunjungan perpustakaan fisik di kalangan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Di tengah masifnya arus digitalisasi, apakah perpustakaan kampus masih menjadi ruang utama literasi atau sekadar tempat singgah favorit sembari menunggu kemacetan jalur pulang terbuka? Untuk mengetahui tren tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Naila Arsya yang sudah berada di lokasi. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Bersama saya Naila Arsya melaporkan dari Perpustakaan Politeknik Negeri Semarang. Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan banyak referensi. Mahasiswa dapat mencari referensi tidak hanya dari perpustakaan, namun ke internet. Lalu, bagaimana niat kunjungan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang terhadap perpustakaan? Berikut laporan. Saya Ibu Neng Vidiningrum, saya kebetulan koordinator di bagian sirkulasi. Secara kenyataannya itu memang kalau menurut Perpusnas kita masih kurang banyak. Cuman kita kan juga punya yang online sehingga dibantu dengan kunjungan online yang cukup lumayan banyak ya. Untuk kunjungan itu biasanya kita juga akumulatif juga. Biasanya yang bulan Januari sampai Maret itu kadang rata-rata 150 mungkin. Nanti setelah Maret sampai September, saat-saat dimana mahasiswa tingkat akhir membuat TA dan sebagainya itu, sama ada mahasiswa baru, nah itu kunjungannya lumayan banyak sekali, minimal 250 per hari. Biasanya seperti itu. Nanti akan menurun lagi di tahun-tahun terakhir sama awal tahun, seperti itu. Fasilitasnya cukup lumayan, ada kalau yang di sirkulasi sendiri itu ada ruang baca, ada ruang BI Corner. Ruang BI Corner itu bisa dipakai mahasiswa untuk lebih privacy juga ya di dalamnya, karena itu hadiah dari BI sebenarnya, bukan hadiah tapi kerjasama dengan BI, dan kebetulan kita dapat menyediakan tempat untuk isi dan sebagainya juga ada hubungannya dengan BI. Kemudian kita punya classroom di mana ruangan itu bisa dipakai oleh siapapun, mahasiswa boleh, kalau misalnya mereka mau diskusi dan sebagainya, juga dipakai untuk dosen apabila dosen ingin melakukan pembelajaran di perpustakaan, terutama untuk mata kuliah metodologi penelitian. Mungkin di situ akan lebih dekat dengan contoh-contoh yang ada di perpus ya, TA dan sebagainya, biasanya ada kaitannya dengan itu. Kemudian kita juga punya ruang referensi, kita punya ruang internet, kita punya ruang yang paling depan itu ruang baca yang misalnya perpustakaan sudah tutup, mahasiswa masih bisa menggunakan di sana, lumayan juga dingin, ada AC-nya, itu dibuka sampai gedung ini ikut tutup. Jadi ya kalau jam 4 perpus sudah tutup, gedungnya belum tutup, silahkan pakai di sana. Seperti itu. Nama saya Serina Febri Zahro, bisa dipanggil Febri, dari jurusan Administrasi Bisnis, prodinya MBI. Oke, nah kakaknya sendiri ini biasanya sering ke perpustakaan tuh untuk apa sih kak? Ya, saya lumayan sering ke perpustakaan, biasanya untuk belajar kak, karena di perpustakaan kan suasananya juga tenang, suportif, gitu-gitu. Nah biasanya kalau di perpustakaan ini kakaknya juga sering cari referensi gitu nggak? Atau mungkin kakaknya sering cari referensinya dari internet? Untuk referensi sendiri, saya pernah ngambil referensi buku manajemen bisnis dari perpustakaan, namun ternyata tidak efektif karena informasinya tidak lengkap. Jadi aku prefernya ke internet sih. Berarti selain kakaknya cari di perpustakaan, kakaknya juga cari di internet gitu ya kak?
Demikian laporan mengenai minat kunjungan mahasiswa Politeknik Negeri Semarang terhadap perpustakaan. Harapannya, perpustakaan tetap menjadi tempat belajar dan sumber referensi akademik untuk mendukung kegiatan mahasiswa. Saya Naila Arsyah melaporkan dari Politeknik Negeri Semarang. Terima kasih. Saya kembalikan ke studio. Masih seputar fasilitas publik kampus, keberadaan ruang terbuka memiliki andil besar dalam mendukung aktivitas non-akademik mahasiswa. Di Politeknik Negeri Semarang, deretan gazebo dan area duduk terbuka kerap menjadi tempat berkumpul krusial bagi mahasiswa menjelang petang, baik untuk berdiskusi kelompok setelah kuliah maupun sekedar melepas penat sebelum pulang. Guna melihat fungsionalitas ruang interaksi tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Leonardo Danu Raharjo yang sudah berada di lokasi. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih dari studio. Saat ini saya sedang berada di lingkungan Politeknik Negeri Semarang di area gazebo. Terlihat sejumlah mahasiswa sedang memanfaatkan fasilitas ini hanya untuk bersantai, berdiskusi dan menunggu jadwal kuliahan selanjutnya. Dari bantuan langsung di lokasi, terlihat ada beberapa mahasiswa yang memanfaatkan fasilitas gazebo untuk beristirahat di sela-sela waktu perkuliahan. Beberapa mahasiswa tampak duduk dan berbincang dengan teman-temannya, sementara yang lain menikmati suasana kampus yang sejuk dan nyaman. Keberadaan gazebo ini menjadi salah satu fasilitas yang mendukung mahasiswa selama berada di lingkungan kampus. Ya, boleh perkenalkan dulu namanya siapa dan prodinya dari mana? Perkenalkan, nama saya Rafiq Batu Wafali, saya berasal dari RE, saya kelas 2 semester 4. Ya. Kelasnya? Saya Adinur Hanif dari RE 2B semester 4 berarti. Semester 4 ya. Nah, kan masnya sedang memanfaatkan fasilitas gazebo nih. Menurut mas-masnya ini apa sih manfaat utama dari gazebo dan area duduk bagi mahasiswa? Oh iya. Kalau dari saya ini gazebo bisa banget buat nugas bareng ya. Kalau misal kelas kan nggak ada, terus misal ngerjain tugas bareng atau project gitu, di sini biasanya dipakai buat itu kayak gitu. Tuh. Nah untuk seberapa sering masnya ini menggunakan area gazebo ini? Kalau untuk seberapa sering sih sebenarnya nggak sering. Oh, iya. Cuma kadang misal kayak gini kan nunggu matkul selanjutnya gitu. Kadang di sini, soalnya di sini tempatnya nyaman, sejuk, apalagi pas ini agak mendung toh, otomatis kan sejuk toh. Jadi ini ya di sini daripada balik gitu kan, mending di sini enak. Oh, iya. Kalau mas ya kadang kalau di sini ya kalau nunggu gitu atau ngerjain tugas ya kadang di sini gitu. Nah, untuk masnya nih, apakah ada saran ini yang ingin diberikan agar fasilitas gazebo ini lebih bermanfaat? Saran ya mas, Ya. saran sebenarnya banyak mas. Berarti ini saran apa kritik mas? Bisa Ya. kritik. Nah, saran saya harusnya lebih banyak ini mas, sama colokan. Kadang beberapa colokan ini nggak berfungsi dengan baik. Terus juga menurut saya penempatannya kurang bagus, jadi kadang kurang maksimal. Terus yang kedua, kotor. Nah, jadi saran saya sering-sering dibersihin aja. Terus juga atapnya ini kurang lebar mas, jadi misal hujan tuh masih kena. Kalau selain itu sih udah bagus ya. Kalau dari masnya sama. Oh ya. Mungkin segitu saja wawancara kami. Terima kasih atas waktu luangnya mas. Demikian laporan langsung dari gazebo. Terima kasih, saya kembalikan ke studio. Pemirsa, kita sisipkan kabar menarik dari jelajah kuliner kampus di Polines. Memasuki akhir bulan, musuh terbesar mahasiswa perantauan biasanya adalah sindrom kanker alias kantong kering. Namun untungnya, mahasiswa Polines punya solusi legendaris untuk bertahan hidup di tanggal tua, yang tiada lain adalah kantin mesin. Terkenal dengan konsep prasmanan harga yang super murah serta porsi kuli. Kantin ini selalu sukses menyelamatkan dompet sekaligus lambung mahasiswa. Untuk melihat langsung bagaimana keseruan situasi di sana dan rahasia
Dan rahasia di balik porsi ugal-ugalan ini, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya Dewangga Putra Dintia yang sudah berada di lokasi. Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih Ariel, waktu dan tempat saya terima. Permisa, memasuki akhir bulan, musuh terbesar mahasiswa Polines hanya satu, yaitu adalah sindrom kanker, alias kantong kering, yang dimana dompet mulai menipis, tetapi perut menuntut untuk diisi. Nah, permisa, menurut laporan, dari data yang saya terima, untungnya bagi mahasiswa Polines memiliki solusi yang super nikmat. Bersama saya, Dewangga Putra Dintia, kali ini kita akan membongkar rahasia kuliner anti kanker langsung dari pusatnya, yaitu kantin mesin. Yuk ikuti liputan saya. Bukan tanpa alasan, tempat ini selalu penuh sesak dan menjadi rebutan setiap kali bel istirahat berbunyi. Di saat harga makanan di luar pagar kampus terus meroket, kantin mesin justru tampil konsisten sebagai pahlawan penyelamat isi dompet. Lihat saja deretan menu jagoannya. Seperti galantin, sayur hijau, kering, mie, capjai, sayur bayam, dan lain-lain. Bayangkan pemirsa, hanya dengan modal di 10 ribuan, mahasiswa di sini sudah bisa mendapatkan satu porsi makan siang yang super mengenyangkan. Porsinya pun sama sekali nggak pelit. Para penjual di sini tampaknya sangat paham dengan kapasitas lambung mahasiswa yang habis diperas tenaganya setelah berjam-jam bertempur di ruang kelas teori maupun lelahnya praktikum di lab. Permisi Bu, izin duduk Bu. Bisa dikenalan untuk atas ibu siapa? Bu Lina. Ibu Lini. Nah, di sini kami ingin menanyakan terkait permasalahan kantin mesin nih Bu. Nah, kantin mesin ini kan terkenal jadi penyelamat nomor 1 mahasiswa Polines pas lagi kanker Bu, atau yang bisa kita sebut kantong kering gitu. Nah, di sini tuh karena harganya murah dan boleh ambil porsi melimpah, menurut Ibu tanggapannya itu gimana melihat kantin ini jadi solusi bertahan hidup bagi mahasiswa Bu? Menurut tanggapan saya, kayaknya mahasiswa itu ngambilnya meskipun porsi banyak ya. Kita juga menjadinya wajar. Kita juga menambahnya juga menambah untuk kopiahnya itu juga wajar. Jadi kayaknya juga tidak keberatan. Kalau semisal ini Bu, kalau kan di sini kan tipenya itu kan prasmanan, soalnya banyak banget lauk kan. Nah, menurut Ibu itu apa nggak takut rugi kalau mereka ambil porsinya banyak banget gitu loh? Kalau sisi yang rugi, ya kita tuh nggak begitu banget sih. Menyesuaikan. Iya, enggak. Pikirannya porsinya banyak, kita nambahnya kira-kira berapa gitu, enggak begitu rugi. Oh gitu. Iya. Terima kasih banyak atas responnya Bu. Maaf jika ada waktunya. Nah, menurut Maknya itu tanggapan Mas melihat kantin di sini bagaimana? Temannya juga cukup nyaman, jadi sembari kita makan atau jalan atau kita bisa nyambi sama teman atau sama tugas. Jadi berhitung murah lah. Mungkin harganya relatif standar seperti waktu-waktu kampus. Berarti dari informasi yang saya terima bahwasanya krisis tanggal tua itu kan benar-benar membuat mahasiswa itu terexpose dompet mereka kan. Apakah benar di kantin mesin ini menyelamatkan para mahasiswa di krisis tanggal tua itu? Karena ini makannya jadi kalau yang di sini ya kalau makannya banyak bisa sisa. Jadi porsi yang didapatin itu lebih banyak daripada yang luar yang di luar gitu. Oke, terima kasih atas Mas. Sekian dari informasi yang bisa saya sampaikan. Kita kembali ke siaran berikut. Menutup segmen sore hari, geliat ekonomi di sekitar kampus pada momen pulang kuliah memicu polemik tersendiri. Keberadaan para pedagang kaki lima dan sentra jajanan sore sangat membantu kebutuhan konsumsi mahasiswa. Namun di sisi lain, legalitas perizinan serta penataan ruang yang memicu penyempitan jalan terus menjadi perdebatan hangat antara pihak berwenang dan pelaku usaha.
Membedah kontradiksi perizinan yang terjadi di lapangan, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Faiz Rafiliadi yang sudah berada di lokasi. Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih dari studio, saya melaporkan langsung dari Jalan Profesor Sudarto di sini di kawasan Tembalang ini. Di belakang saya merupakan bau-bau jalan yang telah digunakan sebagai tempat berjualan para PKL selama kurang lebih bertahun-tahun. Mungkin bagi mahasiswa Politeknik Negeri Semarang maupun Universitas Diponegoro, para aktivitas pedagang di belakang saya ini sudah merupakan kegiatan sehari-hari yang mereka sering temukan. Namun di sisi lain, memang kegiatan para penjual tersebut sedikit mengganggu keberatan lalu lintas yang berlaku. Sehingga di beberapa titik sempat terjadi kemacetan yang parah yang bisa mengganggu aktivitas para mahasiswa tersebut. Pada sebelum waktu ini sudah pernah terjadi penertiban. Namun karena tidak adanya data yang jelas maupun pembuktian dari pihak kampus maupun pihak kewenangan, pedagang tersebut kembali ke posisi ini dengan menggunakan lokasi yang sama. Nah, di sini saya akan membawakan liputan bagaimana lah problematika di para penjual yang berlaku di sini. Berikut laporannya. Kawasan Jalan Profesor Sudarto ini memang menawarkan kombinasi yang sulit ditolak. Pasalnya, letaknya yang strategis di dekat kampus Polines dan Undip dan dilalui ratusan hingga ribuan mahasiswa setiap harinya. Sehingga para pedagang kaki lima menyadari potensi tersebut dan memilih bahu jalan sebagai tempat mereka mencari nafkah. Namun di sisi lain, ruang yang mereka gunakan merupakan ruang publik, seperti trotoar dan bahu jalan yang seharusnya bisa diakses untuk semua orang. Sehingga saat pembeli berdatangan dan kendaraan mereka terparkir di pinggir jalan, ruang tersebut menyempit yang menyebabkan kemacetan parah di beberapa titik. Beberapa waktu lalu, kondisi ini memuncak hingga dilakukannya penertiban. Namun, tanpa solusi pengganti yang konkret, para pedagang tersebut kembali ke tempat yang sama. Sehingga persoalannya bukan sekedar soal siapa yang salah, melainkan soal siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan solusi tersebut. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Faiz Rafiliadi dan rekan Sadam Wilam Wijaya melaporkan langsung dari Jalan Profesor Sudarto, Kecamatan Tembalang, kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan-rekan di lapangan yang telah melaporkan dinamika sore hari di kampus Polines. Pemirsa, saksikan terus rangkaian informasi menarik lainnya di seputar Polines. Namun sebelum kita beralih ke segmen liputan malam, kita rehat sejenak untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Polines. Kita masuki segmen berita malam bersama saya Hayu Ahirul Canata. Kita awali informasi petang ini dari sorotan tajam mengenai kebersihan fasilitas dan perilaku di lingkungan akademis. Fungsi laci meja kampus yang sejatinya digunakan sebagai ruang penyimpanan barang bagi mahasiswa Polines saat ini justru kedapatan beralih fungsi menjadi tumpukan sampah yang ditinggalkan secara sengaja sehingga memicu keluhan terkait kebersihan kampus menjelang penutupan aktivitas petang ini. Menengok detail kondisi real di area laci meja tersebut, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Ahmad Haikal Fikri yang sudah berada di lokasi. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan di studio. Saat ini saya sedang berada di salah satu area kelas di UPA Bahasa lantai 3, tepatnya sekitar area lab broadcasting. Tampak sekilas area kelas ini rapi dan kondusif, namun masalah sebenarnya seringkali tersembunyi di area yang memang sulit dijangkau oleh mata ya, contohnya seperti di dalam laci meja. Kebiasaan buruk mahasiswa ketika di kelas itu adalah membuang sampah di laci meja seperti sampah mika, bungkus makanan, botol minuman, ataupun sampah dari kerotan pensil.
Tindakan ini dianggap sepele oleh sebagian oknum mahasiswa, padahal aktivitas yang mereka lakukan itu merugikan pihak lain, terutama petugas kebersihan yang membersihkan area kelas ini. Laci meja di ruang kelas dirancang dengan tujuan ergonomis, menjadi wadah sementara bagi para mahasiswa untuk meletakkan buku referensi, alat tulis, ataupun gawai mereka agar meja tetap bersih dan lapang selama proses belajar mengajar berlangsung. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petugas kebersihan yang setiap harinya mendedikasikan waktunya untuk membersihkan dan menjaga keamanan dan kenyamanan di kelas ini. Mohon maaf Bapak, dengan Bapak siapa? Pak Anjar. Pak Anjar? Iya. Baik Pak Anjar, boleh diceritakan sedikit ke kami seberapa sering Pak Anjar ini sering menemukan sampah di area laci di kelas ini Pak? Ya, setiap membersihkan kelas kan mesti banyak sampah di laci, di bawah kursi, itu sering banget, sama botol-botol minuman, sama itu sering kayak rambut rontok itu sering juga. Baik Pak, untuk kelas ini kan ada peraturannya tidak diperbolehkan membawa minuman dan makanan di dalam kelas Pak. Namun seperti yang tadi Bapak bilang, Bapak sering juga menemukan sampah seperti minuman dan makanan, itu tanggapannya bagaimana ya Pak? Ya, agak merepotkan sih Mas, sekarang banyak sampah itu loh. Ya. Seharusnya kan nggak boleh, makanya kan di luar. Kalau di dalam kelas kan harus dilarang seharusnya. Tidak diperbolehkan ya Pak? Harusnya tidak diperbolehkan. Namun, minimnya kepedulian lingkungan mengubah ruang penyimpanan ilmu ini menjadi tempat penampungan limbah mini. Keberadaan sampah-sampah tersembunyi ini tidak hanya merusak estetika ruang kelas, tetapi juga berpotensi memicu bau tidak sedap dan menjadi sarang kuman penyakit yang mengancam kesehatan warga kelas itu sendiri. Memutus rantai kebiasaan buruk ini dimulai dari diri kita sendiri hari ini dan juga ruang kelas kita sendiri. Mari kita jadikan laci meja sebagai tempat untuk menyimpan alat tulis dan ilmu, bukan tempat untuk membuang sampah. Dari ruang kelas, saya melaporkan bersama kamerawan Sarah Bivanurul Fadila dan saya Ahmad Iqbal Fikri. Terima kasih, kembali ke rekan di studio. Masih dari suasana petang di area kampus Polines. Persiapan matang tengah membayangi para mahasiswa Politeknik Negeri Semarang yang sebentar lagi diterjunkan ke dunia industri. Hingga petang hari ini, kesibukan masih terlihat di mana para mahasiswa menyelesaikan berkas persyaratan demi mengamankan kelancaran program magang mereka esok hari. Memantau langsung kesibukan petang hari ini para mahasiswa tingkat akhir tersebut. Saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Neila Vidya yang sudah berada di lokasi. Silahkan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Saya Naila Vidya Almanjani melaporkan langsung dari Politeknik Negeri Semarang. Saat ini mahasiswa Politeknik Negeri Semarang tengah bersiap untuk mengikuti program magang yang akan dilaksanakan di berbagai perusahaan dan instansi mitra kampus. Program magang merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Dalam kegiatan ini, mahasiswa akan terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas kerja sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, sehingga dapat memperoleh pengalaman profesional sekaligus meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Selain menjadi sarana untuk mengembangkan keterampilan teknis, program magang juga bertujuan untuk melatih kemampuan komunikasi, serta kerjasama tim, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja di lingkungan industri. Melalui pengalaman tersebut, mahasiswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi dunia kerja setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kesiapan mahasiswa menjelang pelaksanaan magang, saat ini telah bersama saya salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Semarang. Halo Kak, selamat sore. Selamat sore Kak. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Sebelumnya, perkenalkan, aku Rani Aprilia Pasha, aku mahasiswa semester 4 Polines, aku dari jurusan Teknik Elektro, prodinya D3 Teknik Telekomunikasi. Nah,
menjelang program magang ini, apa persiapan Kak Reni untuk melaksanakan program magang saat ini? Kalau untuk persiapan tentunya aku mencari informasi terkait perusahaan dan juga divisi yang aku tuju supaya aku lebih siap nantinya pas sudah mulai magang. Nah, pertanyaan selanjutnya, instansi atau perusahaan apa yang Kak Reni tuju dalam melakukan program magang? Jadi aku akan melaksanakan magang itu di PLN. Mengapa kok aku memilih PLN? Karena PLN adalah perusahaan besar dan yang sudah tersebar di Indonesia. Jadi aku merasa PLN itu bisa memberikan pengalaman dan juga wawasan yang banyak untuk aku nantinya, terutama di divisi sistem teknologi informasi yang sesuai dengan minat aku. Oke, pertanyaan terakhir, target atau harapan apa yang ingin kamu capai dalam melaksanakan program magang di PLN? Target selama magang yaitu aku bisa memperoleh pengalaman kerja nyata dan juga bisa menerapkan sistem teknologi informasi yang ada di industri tersebut, dan untuk harapannya yaitu semoga aku bisa membawa ilmu dan juga pengalaman untuk pengembangan diri aku dan juga sebagai bekal untuk karir aku di masa depan. Oke, terima kasih Kak Reni. Semoga program magangnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih, sama-sama Kak. Iya. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, mahasiswa Politeknik Negeri Semarang kini tinggal menunggu pelaksanaan program magang yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman serta wawasan baru bagi para mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja yang sesungguhnya. Dari Politeknik Negeri Semarang, saya Naila Fidial Manjani, kembali ke rekan saya di studio. Pemirsa, kita beralih ke rumpun liputan hiburan malam hari. Gemerlap hiburan rakyat di kawasan Tembalang berupa pasar malam yang digelar di depan SD Negeri Bulusan kini menjadi magnet melepas penat bagi warga dan mahasiswa sekitar lewat wahana permainan tradisional serta perputaran ekonomi kreatif sektor UMKM yang terpantau sangat bergeliat. Guna mengajak Anda menikmati kemeriahan suasananya secara langsung, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Najwa Nur Aulia yang sudah berada di lokasi. Silahkan dengan laporan Anda. Terima kasih rekan di studio. Saat ini saya berada di Pasar Malam Bulusan Tembalang. Suasana pada malam hari ini terlihat cukup kondusif dan tidak terlalu padat oleh pengunjung. Meskipun demikian, aktivitas jual beli dan berbagai wahana permainan masih tetap berjalan menjadi daya tarik bagi masyarakat yang datang. Beberapa pengunjung terlihat menikmati waktu bersama keluarga maupun teman sambil berkeliling melihat berbagai lapak yang tersedia di kawasan pasar malam ini. Pasar Malam Bulusan menawarkan berbagai pilihan kuliner, permainan, serta barang kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Keberadaan pasar malam ini menjadi alternatif hiburan sederhana bagi masyarakat sekitar setelah menjalani aktivitas sehari-hari. Meski jumlah pengunjung tidak seramai pada akhir pekan atau hari libur, suasana yang lebih tenang justru memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang ingin berbelanja atau sekedar berjalan. Saat ini saya sudah bersama salah satu pengunjung dari Pasar Malam Bulusan ini. Untuk kakaknya boleh diperkenalkan namanya siapa dan asal dari mana? Oke, jadi perkenalan nama saya Wulan, aku dari Banjarsari. Kebetulan aku lagi kuliah di Undip. Oke, apa yang menarik dari pasar malam ini sampai kakak bisa ingin mengunjungi pasar malam ini? Oke, mungkin salah satunya karena ramai juga ya. Kebetulan aku lewat sini, terus kemarin juga dapat review dari teman-teman, kayak asik aja gitu, luangin waktu aja buat melepas penat kuliah. Terus menurut kakak bagaimana suasana pada malam hari ini untuk pasar malam ini? Suasananya cukup ramai sih, asik juga. Mungkin jadi pusat buat melepas penatnya mahasiswa-mahasiswa Undip di sini. Juga banyak anak-anak kecil juga yang bermain. Kalau ke pasar malam nih kak, biasanya kakak mau suka beli makanan atau menaik wahana apa yang paling menarik buat kakak? Mungkin buat saat ini belum ya, tapi aku lagi ngincer gulali. Oh, gulali ya kak.
Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Meski tidak dipadati pengunjung, Pasar Malam Bulusan tetap menghadirkan suasana yang hangat dan nyaman bagi masyarakat. Kehadirannya tidak hanya menjadi tempat berbelanja, tapi juga menjadi ruang hiburan sederhana yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Dari Pasar Malam Bulusan Tembalang yang saat ini tetap berjalan dengan suasana yang kondusif dan nyaman. Terima kasih kepada seluruh kru liputan yang bertugas bersama kameramen Adha Dwi Fatur Rahman. Saya Najwa Nur Aulia, kembali ke studio. Sebagai informasi penutup di segmen liputan malam ini, gemerlap dan kemeriahan luar biasa melanda kawasan Universitas Diponegoro. Event tahunan bertajuk Temsi Never Sleep yang digelar malam ini sukses memadati gedung megah Muladi Dome Undip. Dengan ribuan penonton yang antusias menikmati pertunjukan seni, pameran budaya hingga konser musik nasional yang terus berdegup kencang hingga larut malam ini. Melihat kemeriahan dan energi luar biasa di dalam Muladi Dome, saat ini kita sudah terhubung dengan rekan Andrean Dilva Winata yang sudah berada di lokasi. Untuk memantau situasinya secara langsung, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat malam Bayu dan juga pemirsa. Memang ada berbagai keseruan yang bisa Anda dapati kalau datang di event Temsi Never Sleep yang berlangsung di Muladi Dome Universitas Diponegoro. Di mana di sini ada berbagai kegiatan menarik seperti bazar kuliner, kemudian ada acara malam, ada live akustik, performance dari Sakutala, WMS, The Doctor, kemudian ada K-pop dance performance, dan juga ada disc jockey performance. Sebelum hiburan performance berlangsung, Anda bisa terlebih dahulu menikmati atau jajan-jajan di bazar kuliner di sini. Bazar kuliner di sini ada berbagai macam kuliner yang dijajakan dan dijual oleh stand UMKM. Dan yang menarik pemirsa, di sini banyak kuliner ataupun produk yang dijual dari berbagai kalangan yang unik dan tentunya menarik. Bagi pemirsa warga Tembalang dan sekitarnya yang suka banget dengan kulineran nih, cocok banget datang ke sini di event Temsi Never Sleep. Selain itu, pemirsa juga dapat hiburan musik. Salah satunya ada band musik dari mahasiswa seperti Sakutala, WMS, dan juga The Doctor. Ada juga K-pop performance buat pemirsa yang suka dengan idol, dan juga bagi pemirsa yang suka party juga ada nih performa dari disc jockey yang juga akan menemani malam pemirsa, sehingga Anda akan betah di sini sembari makan jajan dan juga hiburan malam. Untuk Anda yang tertarik datang di sini, bisa berlangsung ke Temsi Never Sleep di Muladi Dome Universitas Diponegoro. Event berlangsung dari tanggal 2 sampai 7 Juni 2026. Bagi pemirsa warga Tembalang dan sekitarnya, ayo segera datang ke sini. Bisa dilihat di sini suasananya begitu mewah dan begitu ramai, serta banyak antusias juga di sini. Baik, terima kasih dari saya, Andre. Ayo kami kembali ke studio. Pemirsa, informasi meriah dari event Temsi Never Sleep di Muladi Dome tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di seputar Politeknik Negeri Semarang edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, saya Hayu Ahril Canata pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.